Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Berbeda dalam apapun, doa kita tetap sama. Amin Allahumma amin. Apa yang disampaikan oleh Habib Rehan ini, narasinya itu tidak ada ulama mengatakan demikian. Apalagi mengkait-kaitkan bahwa menikahi syarifah yang bukan syarifah suaminya itu menyakiti Rasulullah. Dari mana ada narasi seperti itu ya? Raihan ini harus belajar lagi kalau jadi penceramah. Karena saya ingat dulu ada kiai dari Garut itu mengatakan kalau penceramah itu sama dengan pedagang. Artinya siklus barang yang dia jual itu dan yang dia beli itu harus seimbang. Kamu kalau jualan banyak, kamu juga berarti harus belinya banyak. Kecuali atau kamu produsen. Kalau kita cuma ceramah di mana-mana tapi nggak belajar, apa yang mau kita ceramahkan? Akhirnya kan begitu ya. Saya pribadi tidak suka untuk menikah dengan syarifah atau apa ya. Misalnya saya kiai ya. Kenapa? Karena ya mungkin kasihan saja. Syarifah itu misalnya punya saudara Habib. Anaknya kan nanti jadi Habib juga. Lalu Syarifah ini nikahnya bukan dengan Habib, anaknya tidak jadi Habib. Nanti sepupuan itu tidak sama nasabnya. Ya kasihan saja. Biarkanlah mereka menikah dengan urusan mereka sendiri ya. Tetapi kalau bicara masalah hukum ya, menikah antara Syarifah dengan bukan Syarifah, maksudnya bukan dengan Syarif, bukan dengan Habib, itu ikhtilaf mu'tabar. Itu perbedaan ulama madhab. Kan menjadi lucu. Sesuatu yang oleh ulama madhab dibolehkan. Misalnya kalau masyhur dalam madhab Maliki, nasab itu tidak menjadi kafa'ah yang mu'tabarah. Artinya nggak dianggap. Nasab itu tidak ada dihitung dalam pernikahan. Bebas ya. Itu pendapat masyhur dalam madzhab Malikiyah. Ini kok dianggap menyakiti Rasulullah. Ini kok dianggap pelakunya tidak ngerti syariat. Justru kalau ada kiai menikahi dengan syarifah, itu berarti kiai itu paham dengan syariat. Biar orang paham bahwa dalam Islam itu fikih berbeda-beda. Sehingga nggak hanya taunya, oh kalau syarifah tidak boleh ini kecuali dengan Habib ya. Biar orang itu paham bahwa maksudnya tidak boleh di situ bukan tidak sah, bukan juga haram, tetapi secara kafa'ah kurang sempurna. Begitu saja, ya. Itu pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau dalam madzhab Maliki itu kesempurnaan pun tidak masuk dalam masalah nasab. Nah, kemudian ada yang lebih ekstrim. Madzhab Ahmad itu ada yang sebagian pendapat itu mengatakan tidak sah. Tetapi ini dikritik keras oleh Ibnu Taimiyah ya. Bahkan komentarnya Imam Taqiyuddin dalam madzhab Hambali itu sangat tegas. Kata beliau kalau tidak salah ini dirilis dalam berbagai kitab ya. Seingat saya ada dalam kitab Al-Muqni, ada dalam kitab Al-Insaf, ada dalam kitab Asyarul Kabir, di mana ini semua dalam madzhab Hambali ya. Apa kata Ibnu Taimiyah itu? Ya, jadi Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah kalau tidak salah begitu ya. Man qala annal Hashimiyata la tuzawwaju bi ghairil Hashimi. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya perempuan-perempuan dari Bani Hashim itu ya syarifah itu tidak dinikahkan kecuali dengan Bani Hashim ya, dengan laki-laki yang sama nasabnya. Bimakna annahu la yajuzu dzalika, dalam tanda kutip maksudnya tidak dinikahkan itu adalah tidak boleh alias haram. Apa kata Ibnu Taimiyah? Hadza marikun min dinil Islam. Orang yang berkata itu yang keluar dari agama Islam, walaupun ini agak ekstrim ya. Jadi justru Ibnu Taimiyah menyerang ya. Padahal ini Ibnu Taimiyah dari Imam Ahmad ya, dari madzhab Hambali ya. Orang yang melarang-larang dalam artian melarang mengatakan tidak boleh, haram, ya sama dengan Habib Rehan itu ya. Seolah-olah melanggar syariat lah, menyakiti Rasul lah. Maka justru itu yang dianggap ya walaupun bukan murtad ya, artinya tidak ngerti agama gitu. Apa alasannya Ibnu Taimiyah? Karena qissatu tazwizi al-Hasimiyati bi ghairil Hasimi min banatin Nabi sabatat fis sunnah. Karena cerita bahwa dari Bani Hashim perempuan-perempuannya menikah dengan laki-laki yang bukan Bani Hashim. Bahkan dari putri Nabi sendiri. Ya kita tahu putri Nabi ada dua. Yang menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Maka Sayyidina Utsman bin Affan disebut Dzun-Nurain. Karena pernah menikahi dua putri Nabi ya. Ya walaupun dengan istri yang pertama saja yang punya anak, Abdullah itu pun wafat. Dengan istri yang kedua putri Nabi juga kalau tidak salah tidak punya anak. Bahkan selain itu Nabi juga menikahkan ya. Misalnya Fatimah bin Qais dengan laki-laki yang bukan orang Quraisy bahkan ya. Jadi keluarga Nabi sendiri putrinya Bani Hashim menikah dengan Quraisy. Kan itu masih di bawahnya. Karena Quraisy misal di atas non Quraisy, tapi Quraisy di bawah Bani Hashim. Jadi Arab ada Quraisy, ada Bani Hashim ya. Bani Hashim tertinggi, di bawahnya Quraisy, di bawahnya Arab. Nabi pernah menikahkan Quraisy dengan non Quraisy. Bahkan pernah menikahkan putrinya dengan Quraisy yang bukan Bani Hashim.
Bahkan ya, ada kata Ibnu Taimiyah itu dan selainnya. Apa contohnya? Cucunya Nabi yang bernama Ummu Kulsum, putri Sayyidah Fatimah, putri Sayyidina Ali, saudara dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dinikahkan dengan Sayyidina Umar, bukan Bani Hashim. Jadi kan tidak mungkin kalau perempuan Bani Hashim atau perempuan dari keturunan Rasul ini menikah dengan bukan keturunan Rasul lalu menyakiti Rasul, lalu Sayyidina Ali menyakiti Rasul. Maka ulama berbeda pendapat. Di situ pun masalahnya adalah tentang kesempurnaan, karena keseimbangan, kesetaraan. Jadi kenapa ada kafa'ah dalam pernikahan? Biar setara. Ya kita berpikir panjang juga tentang profesi. Memang kalau menikah profesinya setara itu lebih enak. Ekonomi setara lebih enak. Tokoh dengan tokoh itu lebih enak. Alim dengan alim lebih enak. Lebih setara. Tetapi tidak lalu ini menjadi syarat sah. Yang menjadi syarat sahnya itu hanya satu pendapat dalam Imam Ahmad, sehingga dianggap tidak sah. Itu pun dibantah habis-habisan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Kemudian dari kalangan Habib internal Ba'alawi sendiri, ada memang misalnya Al-Masyhur ya, pengarang Buya itu. Tapi kalimatnya Habib Al-Masyhur itu, Al-Haddad itu mengatakan wala arau jawaza dalik. Jadi saya memandang itu tidak boleh. Jadi artinya tidak ngegas, ini adalah pendapat terbaik. Enggak, cuma pendapat saya itu tidak boleh. Berarti mengikuti pendapat mukhaliful mu'tamad, menyelisih pendapat mayoritas yang mengatakan tidak boleh. Karena yang lain itu tidak ada yang mengatakan tidak boleh ya. Apalagi kalau tidak boleh ini dianggap tidak sah gitu ya. Kalau tidak boleh kan dianggap sebagai sesuatu yang haram ya. Tetapi ada Habib yang lain juga dari Ba'alawi, As-Segaf ya. Kata As-Segaf itu ikhtalafa al-fuqaha fi kauni al-kafa'ati mu'tabaratan aula. Jadi ulama-ulama fikih itu berbeda pendapat apakah kafa'ah ini muktabar. Muktabar itu adalah diperhitungkan. Apakah kesetaraan dalam nasab ya ini dianggap atau tidak. Artinya penting diperhatikan atau tidak. Wasohih yang benar kaunuha ghairu mu'tabarah. Yang benar adalah itu tidak diperhitungkan. Alasannya apa? Sama dengan Ibnu Taimiyah. Beribroh kepada bagaimana putri dari Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah menikahnya malah dengan Sayyidina Umar. Ya, jadi begitu ya. Jadi kalau dinarasikan menikahi Syarifah itu adalah sesuatu yang melawan syariat, itu yang menarasikan yang tidak paham syariat ya. Kemudian apalagi dianggap menyakiti Rasulullah. Jadi mari kita itu berhati-hati. Kalau saya pribadi kenapa kalau nasab itu penting untuk setara? Setara ini maksudnya perempuan itu tidak boleh di atas laki-lakinya. Ya sederhana saja ya. Kalau misalnya laki-lakinya ekonomi kurang, perempuannya di atas, ini kan masih bisa ngejar laki-laki ini. Masih ada kemungkinan dia bisa setara karena uang bisa dicari. Atau misalnya pekerjaannya mungkin profesinya tidak bagus sementara yang perempuan tinggi, ini masih bisa mengejar berkarir. Atau mungkin keilmuan, ini masih bisa belajar, tapi kalau nasab tidak bisa dirubah. Jadi kalau menjunjung tinggi kesetaraan, kenapa nasab ini penting? Karena nasab tidak bisa dirubah. Tetapi tidak boleh lalu kita anggap itu melawan syariat, karena ini sudah ikhtilaf dan ulama berbeda-beda pendapat ya. Saya kira ini menjadi pengetahuan yang mesti kita fahamkan bahwasanya orang bebas dengan pilihannya ya. Orang semuanya punya hujah, orang semuanya punya argumentasi. Maka Habib Rehan ini mestinya harus menyampaikan argumentasinya. Kenapa? Jangan tiba-tiba digas kiai tai lah atau apalah, tiba-tiba ngotot itu tidak paham syariat, itu menyakiti Rasulullah dan sebagainya ya. Inilah kadang-kadang kalau kita lebih banyak menjual tapi kita tidak beli ya. Terlalu banyak kita berceramah tapi tidak mengaji, sehingga yang disampaikan ya bermasalah. Allahumma hadina hadis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.